Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin mengharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mengantarkan kita untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Ahbabullah, yaitu amalan yang bisa menghadirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada karakter yang keempat. Kita masuk karakter yang keempat. Termasuk di antara karakteristik yang dicintai Allah adalah al-khudu ala syara'iillah au ittiba' ala sunnah, yaitu orang-orang yang jiwanya tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti syariat. Ini karakter yang keempat, orang-orang yang mengikuti syariat. Adapun dalil di surah Al-Imran ayat 31. Surah Al-Imran ayat 31. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku.
Ya. Jadi jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, kalau kalian sudah mengikuti aku, maka yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Imran ada ayat 31 ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Apa maksudnya ini? Qala Al-Imam Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimah, ya, ayat yang mulia ini hakim, menjadi suatu hukum. Ya, ayat yang mulia ini menjadi satu hukum. Ala man adda'i mahabbatullah, terhadap orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Ya, orang yang mengaku cinta kepada Allah. Walaisa huwa alat tariqatil Muhammadiyah. Ya, jadi kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah, namun beragamanya dia tidak mengikuti, ya, dia tidak melalui jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, maka fa innahu kadzibun fi da'watihi, ya, maka dia berdusta atas pengakuannya tersebut. Ya, hatta yattabi'u syara'il Muhammadi, sehingga ya dia dikatakan benar cintanya kepada Allah kalau dia sudah mengikuti syariat yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wad-dinun nabawi fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, dan beragama sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkataannya dan dalam seluruh perbuatannya. Ini pengertian pertama di ayat tersebut. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, namun beragamanya tidak mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi, maka pengakuan cintanya kepada Allah itu dusta, tidak benar. Ini pelajaran pertama. Adapun pelajaran yang kedua dari ayat ini, surat Al-Imran ayat berapa tadi? 31 ini, pelajaran yang kedua adalah ayat ini menjelaskan cara mencintai Allah. Cara mencintai Allah. Lah, untuk membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah dengan cara mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengikuti aturan-aturannya, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran yang kedua, sebagai konsekuensi cinta seseorang kepada
Allah, bukti kecintaan seseorang kepada Allah itu adalah mengikuti perintah-perintah Allah, mentaati syariat-syariatnya, menjalankan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian pelajaran yang ketiga di surat Al-Imran ayat 31 ini adalah seseorang akan mendapatkan cinta dari Allah. Seseorang akan mendapatkan cinta dari Allah manakala dia telah mengikuti syariat ini, dia menjalankan syariat ini. Nah, ini penjelasan dari surat Al-Imran ayat 31. Kemudian Syekh Abdul Azim, penulis kitab ini mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan fitrah bagi manusia. Ya, saya ulangi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan fitrah bagi manusia untuk berbuat baik atau untuk mencintai. Saya ulangi, Allah menjadikan fitrah, Allah menciptakan fitrah bagi manusia untuk berbuat baik atau untuk mencintai setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Itu fitrah manusia. Ya, itu fitrah manusia. Jadi fitrah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia, bahwa manusia itu akan mencintai, manusia itu akan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Itu fitrah yang diciptakan Allah untuk manusia. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Fussilat ayat 34. Ya, surat Fussilat ayat 34. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kita simak ayat ini. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Ya, tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Sudah? Kalimat yang kedua, tolaklah kejahatan itu atau balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Perhatikan, dan tolaklah atau balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka orang-orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, ya, orang-orang yang antara dirimu dengan dia ada permusuhan, itu nanti seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Saya ulangi, orang-orang antara dirimu dengan dia itu ada permusuhan, maka
akan menjadi seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Artinya apa di sini? Nah, inilah yang kadang-kadang hati kita itu kurang bisa menerima, Pak. Ya. Ayat ini jelas. Poin pertama itu Allah menjelaskan kebaikan dengan keburukan itu tidak sama. Perhatikan ini. Kenapa ini diawali dengan kalimat ini? Sering kita dengarkan. Apakah itu antara dirinya dengan orang lain atau antara dirinya dengan pasangannya? Ya, antara dirinya dengan orang lain atau antara dirinya dengan pasangannya. Perhatikan. Kalau ada pertanyaan, Pak, gimana sikap kita dengan tetangga yang berbuat dolim pada kita? Ini pertanyaan. Atau gimana sikap seorang suami, sikap seorang istri apabila pasangannya itu tidak tanggung jawab? Katakan begitu. Katakan demikian. Kalau dijawab, kalau kita itu sebagai pasangannya, jadi suami atau istri, tetap berkewajiban melakukan kebaikan. Kita ambil salah satu contoh saja. Ada seorang istri nanya, Ustaz, bagaimana sikap seorang istri kalau suaminya itu tidak tanggung jawab? Katakan begitu. Katakan begitu. Ini contoh aja. Nanti dikembangkan sama yang lain. Ya, gimana sikap seorang istri kepada suami yang tidak tanggung jawab atau yang kurang tanggung jawab? Apakah istri itu tetap berkewajiban melakukan kewajiban-kewajibannya? Ya. Kalau dijawab iya, itu seakan-akan kenaan sing lanang. Ya. Kenaan sing wong wis dolim, wong wis gak tanggung jawab, kok si istri tetap dituntut untuk napa? Melakukan kewajiban. Sekilas sing dienakno sinten? Sing lanang. Sekilas sing dienakno sing lanang. Perhatikan. Yang tidak tanggung jawab kan yang laki-laki. Yang dolim kan yang laki-laki. Ayat di awal sudah dijelaskan tidak sama kebaikan dengan keburukan. Jelas ya? Tidak sama kebaikan dan keburukan. Sekarang ada sosok dua orang. Suami kurang tanggung jawab. Istri dituntut untuk tetap melaksanakan kewajiban. Suami yang tidak tanggung jawab dengan istri yang tetap taat, ini baik mana? Hah? Baik istri. Sama enggak? Beda kan? Tidak sama kebaikan dengan. Kalau kemudian istri komentar, loh, lak kenaan wong lanang, sing enak apa nih? Bisa dipaham? Wong dolim kok enak tekan ndi? Bisa dipaham ini? Kenapa? Kalau ada istri bilang, lah wong sing lanang kayak gitu kok kita tetap disuruh taat sama suami, disuruh melaksanakan kewajiban. Lah kenaan wong lanang kayak, lo enaknya di mana? Oh, dia akan dolim, dia akan salah, dia akan berdosa. Di awal, makanya diawali ayat ini tidak sama kebaikan dengan keburukan. Sama dengan tetangga juga begitu. Kita bertetangga, didolimi orang, didolimi tetangga kita. Tugas kita, sikap seorang muslim apabila didolimi tetangga, sikapnya bagaimana? Kalau kita memang jadi tetangga yang baik, maka jadilah tetangga yang baik. Tunaikan kewajiban kita sebagai tetangga. Tunaikan kewajiban kita sebagai tetangga. Mesti ada sing komentar, loh, lak kenaan sing wong wis elek kok kita malah disuruh berbuat baik.
Nah, saiki ngene ae. Saiki apa kira-kira dibalas padha eleke? Bedane ning ndi? Bedanya yang mana? Enggak ada bedanya. Saged dipahami ini? Sekarang kedolimannya itu ini kan seakan-akan gini loh Pak, seakan-akan sekilas kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk pada kita, itu rugi kita gitu loh. Kasarannya kan ngono loh. Loh gimana? Kasarannya kan begitu gitu. Sekarang begini, kalau orang itu berbuat baik lalu dia ikhlas, adakah kerugian baginya? Kebaikan yang dia lakukan itu hilang apa enggak? Hilang apa enggak? Ruginya di mana? Enggak ada. Kebaikan orang yang dilakukan atas dirinya itu akan kembali kepada dirinya. Keburukan yang dilakukan orang itu akan kembali kepada dirinya. Nah gitu. Makanya ketika ada seorang suami atau seorang istri nanya kasus seperti ini, kita jelaskan sikap kita bagaimana. Sikap saya sebagai seorang suami kalau ada istri yang kayak begitu itu, gak dikandani, ngeyel, ya, gak nganut. Terus tugas saya sebagai seorang suami apa? Nah, ditanyakan dulu, sama niki masih suaminya atau bukan? Ya masih. Nah, kalau suami itu punya tanggung jawab apa enggak? Suami itu punya kewajiban apa enggak? Ya tunaikan kewajiban sebagai seorang suami. Tapi istri saya, istri itu tetap istri, punya tanggung jawab, punya hak dan punya kewajiban. Suami tetap menjadi seorang suami, punya hak dan punya kewajiban. Paham? Kalau kemudian suami menjalankan kewajibannya, maka dialah suami yang baik. Dialah suami yang baik. Ya, dan kebaikan suami yang telah dilakukannya itu akan kembali kepada dirinya, walaupun istrinya bukan orang yang baik. Kebaikan suami ini, apakah suami ketika menjalankan kewajibannya dia mengalami kerugian? Hah? Itulah kemudian adanya syariat memaafkan. Itulah tuntutan syariat untuk memaafkan. Istimewanya itu di situ, Pak. Ya, kalau orang berbuat baik kepada kita lalu kita berbuat baik kepadanya, niku sudah dimaklum. Paham nih? Orang berbuat baik pada kita lalu kita berbuat baik pada dia, itu dimaklum. Gitu loh. Makanya kenapa amalan silaturahmi itu mulia. Saya nopo silaturahim itu gimana pengertiannya? Akeh sing salah kaprah nih. Kita itu namanya silaturahim itu anjang sana itu dikatakan ini keliru gitu loh. Paham ya? Hakikat silaturahmi itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Ya, hakikat al-wasil nyambung itu bukan balas budi. Ngerti maksudnya? Sing dimaksud silaturahim itu bukan orang balas budi. Contohnya gini, kita itu punya ponaan, ya, punya bibi, punya paman, punya Pak D, punya om. Dia sering ke rumah kita. Dia sering ke rumah kita, membawa oleh-oleh, gitu ya. Jadi hubungan kita baik. Lalu kita karena sering dikunjungi, kita ngomong sama istri kita. Kita ngomong sama istri kita. Iya, kapan kita ke rumah om? Kapan kita ke rumah Pak D? Beliau ini
yang sering ke rumah kita bawa oleh-oleh dan macam-macam. Ayo kapan-kapan kita ke sana. Ketika kita merencanakan untuk datang ke rumah kerabat kita yang sering berbuat baik pada kita, ini disebut mukafi. Paham? Disebut apa? Mukafi, balas budi. Membalas kebaikan itu namanya mukafi. Adapun kita datang ke rumahnya, itu disebut ziarah. Paham? Jadi kalau kita datang ke rumah beliau itu disebut ziarah, karena nggak ada masalah. Tapi kalau kerabat kita itu memutuskan kita, wis mulai saiki kamu terputus dari aku gak jadi keponakanmu sekarang. Mungkin urusan warisan, mungkin urusan harta benda, ya akhirnya putus kekerabatan, permusuhan terjadi, percekcokan terjadi, lalu pihak saudara kita itu memutuskan persaudaraan dengan kita. Wes saiki gak saudara-saudaraan, saya dengan kamu putus. Nah, nomor HP diblokir, telepon gak diangkat, HP gak masuk. Ya, lalu kita datang ke rumah saudara kita yang sudah sengaja mutus, itu yang dimaksud silaturahim. Paham? Saged dipaham nih? Nah, makanya di sini istimewa. Kalau datang ke rumah orang yang tidak ada masalah, itu sudah wajar. Apalagi balas budi, dia sering ke rumah kita, dia sering berkunjung ke rumah kita, lalu kita balas sama dia kebaikan. Ini namanya mukafi. Namanya apa? Mukafi. Jadi beda. Bon, ini penjelasan sepintas dari surat Fusilat ayat 34. Makanya di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, ketika Nabi menyebutkan kepada seorang sahabat, maukah kamu aku tunjukkan akhlaknya calon-calon ahli surga itu? Ada 3 sifat akhlaknya calon-calon ahli surga itu. Disebutkan Nabi 3 hal. Yang pertama, orang yang menyambung silaturahim, kamu menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan kepadamu. Ya. Tasilaka liman qata'atka. Kamu menyambung hubungan silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan kepadamu. Nah, ini rotok berat Pak ngeten iki, Pak. Ya. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang yang nggak ada masalah, biasa nih kok, hal yang wajar. Tapi kalau kita datang ke rumah orang yang memusuhi kita, ini yang dahsyat nilainya itu yang dahsyat nilainya. Makanya memiliki keistimewaan yang sangat besar. Itu yang pertama, akhlaknya calon-calon ahli surga. Kamu menyambung hubungan kepada orang-orang yang memutuskan hubungan kepadamu. Yang kedua, engkau memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Engkau memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Ini akhlak calon-calon ahli surga. Kemudian yang ketiga adalah engkau memberi, engkau bersikap dermawan kepada orang yang bakhil kepadamu. Nah, ini yang beratnya tadi, Pak. Ya, engkau memberi, engkau bersikap dermawan kepada orang yang bakhil kepadamu. Nah, ini abotnya tadi, Pak. Ya. Makanya ini akhlak yang istimewa. Pun
Ini penjelasan surat Fussilat ayat 34. Nah, kemudian Syekh Abdul Adzim menjelaskan, ya, Syekh Abdul Adzim menjelaskan ihsanullahi azza wa jal ala ibadihi. Perhatikan, kebaikan Allah kepada para hambanya. Saya ulangi, kebaikan Allah kepada para hambanya tidak ada satupun kebaikan yang bisa membandinginya. Saya ulangi, kebaikan Allah kepada para hambanya tidak ada satupun yang bisa membandinginya. Jelas ya? Jadi kebaikan Allah kepada hambanya itu tidak ada yang bisa menyaingi, Pak, kebaikan. Kebaikan Allah tidak ada yang bisa membandingi satupun makhluk ini. Ya, kebaikan-kebaikan Allah kepada hambanya itu sangat banyak. Nah, disinilah yang kemudian ada hubungannya dengan poin kedua tadi, Pak. Kenapa poin kedua tadi? Allah menciptakan apa tadi? Allah menciptakan fitrah bagi manusia untuk berbuat baik atau mencintai setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Saya ulangi, poin kedua tadi apa? Allah menciptakan fitrah manusia untuk berbuat baik dan mencintai setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Jelas nggak? Nah, korelasinya pada poin yang ketiga, perhatikan, kebaikan Allah yang diberikan kepada para hambanya tidak ada satupun yang membandinginya. Berarti apa kewajiban seorang hamba? Mencintai Allah. Sekarang gini, rasa yang ada dalam diri kita melihat orang yang selalu berbuat baik kepada kita, itu apa yang kita rasakan? Bagaimana sikap kita kepada orang yang selalu berbuat baik pada kita? Bagaimana sikap kita? Mencintainya. Itu fitrah, Pak. Itu fitrah. Dan nanti pun begitu, dimanapun kita berada begitu. Kita pasti setiap orang itu akan mencintai kepada setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Itu pasti, itu fitrah soalnya. Itu fitrah. Ya, makanya tafsir surat Al-Fatihah ayat yang kedua yang berbunyi apa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ditafsirkan oleh Syekh Shalih Fauzan, di kalimat tahmid ini mengandung pujian dan mengandung cinta. Saya ulangi, di kalimat alhamdulillah ini fihal ithna wal mahabbah. Di dalam kalimat tahmid yang kita ucapkan itu mengandung pujian dan mengandung cinta. Siapa yang dipuji dan siapa yang dicintai? Yang dipuji, yang dicintai adalah Allah. Lalu kenapa kok segala pujian? Segala pujian, segala cinta itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena li'annallahal mun'im.
Karena sesungguhnya Allah itu zat yang memberi nikmat. Panjenengan dengan saya itu nggak bisa berbuat apa-apa, Pak. Satu nikmat di diri kita ini diambil Allah, satu nikmat diambil oleh Allah, maka nikmat-nikmat yang lain pun akan hilang bersamanya. Satu nikmat diambil oleh Allah, nggak usah dua, satu aja. Satu nikmat kita diambil oleh Allah, maka nikmat-nikmat yang lain pun akan hilang bersamanya. Nggak usah dua, satu nikmat. Contoh, ginjal kita rusak satu, semuanya sehat. Ginjal kita satu rusak. Apa yang bisa kita lakukan? Hah? Apa yang bisa kita lakukan? Nganggur semua, Pak. Sholat jamaah ke masjid nggak bisa, ngaji nggak bisa, kerja nggak bisa, gimana? Ibadah nggak bisa sempurna, sholat nggak bisa berdiri, cuci darah seminggu 2 kali, berapa juta cuci darah? Berapa nikmat yang hilang? Yang diambil berapa? Satu, nggak dua, satu. Yang bermasalah cuma satu, ginjal kita rusak. Masya Allah, kita bisa berbuat apa? Ada yang bisa kita lakukan? Madek semua, hilang semua. Nikmat jalan-jalan, nikmat bebas, nikmat aktivitas, hilang semuanya. Inilah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanya pada poin yang ketiga, kebaikan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya tidak ada satupun yang bisa membandinginya. Nah, sementara pujian-pujian itu diberikan kepada yang berbuat baik. Sekarang begini, besar kecilnya pujian tergantung dari besar kecilnya pemberian, kan begitu? Dalam besar kecilnya pujian tergantung dari besar kecilnya kebaikan dan pemberian. Semakin besar pemberian, semakin besar hadiah yang diberikan kepada kita, maka diikuti dengan semakin besarnya pujian yang diberikan kepada kita, kepada orang yang berbuat baik itu. Konsekuensinya kan gitu toh, Pak. Coba ada kerabat kita sakit atau kita punya hajat, terus kerabat kita datang ke rumah kita. Satu, bantu kita, nyalami kita, ngamplopi kita. Kan biasanya adanya gitu toh. Gitu. Kalau kita sakit, kita kunjungi dia, kita kasih tambahan untuk beli obat. Nah, ini untuk meringankan beban dia dan untuk menghibur dia, memberikan hadiah. Atau ketika kita punya hajat, ya, kemudian dia datang ke rumah kita memberikan hadiah kepada kita, dan itu boleh hukumnya, tidak masalah, dan termasuk perbuatan yang baik. Nah, coba perhatikan ini. Ketika si A, saudara kita, ngasih bantuan kita 200.000, kemudian keponakan yang kedua ngasih 500.000, beda rasakan. Ketika kita buka pemberian itu 200, yang kemudian kita buka 500, rasanya beda apa enggak? Ayo, kecondongan kita lebih condong kemana? Nah, ya 500, itu fitrah gitu loh, itu fitrah. Kita kagum sama dia. Nanti ada teman kita ngasih 2 juta kepada kita, yang 500 ketutup, Pak, ini, Pak. Rasanya kita lebih, ucapannya, terima kasihnya, cintanya lebih kepada yang 2 juta. Itu fitrah.
Itu fitrah. Nggak salah begitu, itu fitrah. Jelas ya? Makanya Allah ciptakan fitrah itu. Allah ciptakan fitrah itu kepada setiap manusia untuk mencintai kepada setiap orang yang berbuat baik kepada kita. Besar kecilnya cinta kita kepada orang yang berbuat baik pada kita, besar kecilnya pujian kita kepadanya, itu tergantung besar kecilnya apa? Pemberian. Ya, sama dengan gini loh. Kalau orang kerja di perusahaan dapat apa? Duit kalau mau hari raya itu. Nah, THR. Di perusahaan ini dapat 10 juta. Di perusahaan ini 15 juta. Coba ketika dua karyawan ini ketemu menceritakan THR-nya. Coba, apa yang akan diucapkan orang yang mendapat 10 juta tadi kepada yang punya 15 juta? Apa yang diucapkan? Coba ya, apa yang diucapkan? Gak mungkin tidak iri, gak mungkin Pak. Gak mungkin, gak memuji itu gak mungkin. Itu fitrah Pak. Itu fitrah. Sehingga kalau ini pelajaran apa yang kita bisa petik? Kalau kita kepada manusia yang berbuat baik kepada kita, lalu kita mencintainya, kita mengaguminya, kita memujinya sesuai dengan kadar pemberian yang diberikan kepada kita, maka tidak lebih patutkah Allah berhak untuk mendapatkan pujian-pujian yang selayaknya kepada Allah Ta'ala? Itu maksudnya. Sekarang kalau kita ditanya, ada enggak sih manusia di muka bumi ini yang lebih besar pemberiannya dibandingkan Allah Ta'ala? Termasuk orang tua kita. Lalu orang tua kita itu bisa berbuat baik kepada kita, itu bagian dari pemberian Allah. Loh, betul benar? Sekarang gini, orang tua bisa mencintai kita itu karena orang tua kita itu diberi kasih sayang oleh Allah. Perhatikan, pernah nggak dengar bayi ditemukan di tempat sampah? Pernah dengar nggak? Bayi ditemukan di bawah rel kereta api, ditemukan di selokan. Perhatikan, ini adalah bayi-bayi yang orang tuanya itu dicabut rasa kasih sayangnya oleh Allah. Perhatikan, orang tua kita mencintai kita, merawat kita, mengasihi kita, karena orang tua kita diberi kasih sayang oleh Allah Ta'ala. Makanya ketika Allah mencela, Allah murka kepada orang tua yang membunuh anak-anaknya gara-gara takut miskin. Apa kata Allah? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu membunuh anak-anakmu gara-gara takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Apa kata Allah? Aku yang memberikan rezeki kepadamu dan yang memberikan rezeki kepada anak-anak. Bukan orang tua yang kasih rezeki. Maka kadang-kadang kita kan memposisikan pemberi rezeki, ya. Kita memposisikan diri sebagai pemberi rezeki pada anak-anak kita. Baik. Sekarang mari kita lihat bagaimana kebaikan Allah kepada hamba-hambanya yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak terhitung jumlahnya. Di dalam surat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 32 sampai 34. Surat Ibrahim ayat 32
dan ayat 34. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا Innal insana ladzalumun kafar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Dan dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar dalam orbitnya. Ya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang, dan dia telah memberikan, Masya Allah, dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Allah memenuhi seluruh kebutuhan kita, ya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Kamu gak akan sanggup untuk menghitungnya. Ini Allah mengungkapkan kebaikan-kebaikannya kepada hamba supaya hamba tahu diri. Supaya hamba tahu diri akan kebaikan-kebaikan Allah yang sangat banyak. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, maka dengan adanya ayat-ayat tersebut dan pelajaran-pelajaran di sini, kesimpulan akhir yang bisa kita dapatkan ada sekitar 8 pelajaran yang kita bisa petik dari ayat-ayat dan dalil-dalil di dalam bab ini. Pelajaran pertama, ini fawaidul hadis, bahwa fawaidul ilm. Yang pertama, yajibu alal ibad, kewajiban seorang hamba adalah an yuhibballahu bihubbi aziman. Ya, kewajiban bagi seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hendaknya hamba itu mencintai Allah dengan kecintaan yang sebesar-besarnya, dengan kecintaan yang seagung-agungnya. Ini kewajiban seorang hamba. Wajib bagi seorang hamba untuk mencintai Allah dengan kecintaan yang seagung-agungnya. Kenapa? Li'annallaha mun'im, karena Allah yang telah memberikan semua kenikmatan kepada dirinya. Nikmatnya lahir, nikmatnya batin, nikmatnya berkeluarga, nikmatnya sehat. Itu Masya Allah. Li'annallaha mun'im. Wal mun'im, dan zat yang telah memberi nikmat, yuhabbu, wajib dicintai. Yang telah memberikan nikmat wajib
dicintai ala qadri in'amihi, sesuai dengan besarnya kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Masya Allah. Jadi yang memberi nikmat wajib berhak untuk dicintai sesuai dengan kadar pemberiannya. Lah kalau pemberiannya tidak terhitung berarti cintanya? Kalau pemberiannya tidak terhitung bagaimana mencintainya? Bagaimana memujinya? Masya Allah. Ini pelajaran pertama. Pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, wa yuhibbullah, dan cara mencintai Allah Subhanahu wa taala, cara mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah bi ta'atihi, dengan mentaatinya, wa rasulihi, dan mentaati rasulnya, wa idba'i awamirihima, dan mengikuti semua yang diperintahkan dari keduanya ini. Itu cara mencintai Allah. Dengan cara apa tadi? Mentaatinya dan mentaati rasulnya, serta mengikuti perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya. Ini pelajaran yang kedua. Dengan cara seperti itu. Yang ketiga, yang bagi 'alan nas umuman, ya, keharusan bagi semua manusia secara umum. Secara umum, keharusan bagi setiap manusia secara umum, wal mu'min khassah, dan keharusan bagi seorang mukmin secara khusus. Artinya khususnya bagi orang-orang mukmin adalah an yandura alal ihsanillahi ta'ala, hendaknya mereka semua, baik manusia secara umum atau secara khusus orang-orang beriman, supaya melihat akan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Lihatlah kebaikan Allah ini. Nah, ini Pak, jarangnya kita melihat dan merasakan kebaikan-kebaikan Allah. Inilah yang kemudian menjadikan kegamangan ketaatan kita kepada Allah. Ya, karena kita kurang pinter melihat kebaikan-kebaikan Allah. Kita kurang cerdik melihat kebaikan-kebaikan Allah. Jadi kalau kita itu pinter, Pak, ya, kalau kita itu pinter, betul-betul berpikir bagaimana kebaikan Allah kepada kita, lalu kita bermalas-malasan ibadah, itu malu, Pak, gak ruisin itu jenenge. Coba renungkan, kita baca Al-Quran malas-malasan, sholat sunnah malas-malasan, berbuat baik malas-malasan. Bandingkan kenikmatan Allah kepada kita, pantas nggak itu kita lakukan? Layak nggak kita berbuat demikian ini? Malu, Pak, mestinya kita malu mestinya itu. Coba renungkan. Maka ini pelajaran yang ke berapa tadi? Yang ketiga ini penting. Ada yang belum kita lakukan. Apa itu? Mikir. Kita jarang mikir, itu menunjukkan. Mikir apa? Mikir tentang Allah. Itu menunjukkan kita memandang sebelah mata kebaikan-kebaikan Allah itu. Coba kita hargai berapa kenikmatan-kenikmatan ini.
Lalu kita bermalas-malasan menjalankan perintah Allah sesuka-suka kita kadang-kadang. Ini nggak pantas, malu Pak kita melakukan itu. Ya. Ada seorang teman ya di Surabaya itu, ada seorang teman, dia seorang pejabat, ginjalnya rusak satu Pak. Akhirnya dia butuh donor ginjal, dia butuh orang yang donor ginjal yang sesuai dengan ginjalnya. Ternyata apa? Salah satu putrinya menghadiahkan satu ginjalnya untuk ayahnya. Ya, akhirnya ayahnya ini yang dua itu rusak ginjalnya, akhirnya tertolong dengan ginjal putrinya. Subhanallah. Semua yang diucapkan putrinya nganut dia. Semua yang diucapkan putrinya ngomong gak boleh makan gini loh ya, ndak makan sudah. Ayah harus begini, dia jalankan. Kenapa? Karena dia merasa, dia meyakini dia bisa hidup hari itu salah satu di antara apa? Ya memang itu pertolongan Allah melalui kebaikan putrinya. Dia sulit melupakan kebaikan putrinya ini. Dan itu adalah anak yang paling dibanggakan oleh sang ayah ini. Padahal ayahnya nggak mau itu diberikan, itu untuk ayah. Padahal rusak kedua-duanya, ginjalnya rusak. Itu baru pemberian ini aja. Lalu bagaimana kita dengan, pernahkah kita merenungkan kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala kepada kita? Makanya kalau kita bermalas-malasan, ogah-ogahan, semangat berkurang, ya, semangat berkurang, serius berkurang, teman berkurang, maka cobalah dibaca, diingat firman Allah yang diulang-ulang di dalam firman-Nya surat Ar-Rahman. Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Ya, nikmat Allah yang mana lagi yang akan kau dustakan? Mboten pantes, Pak. Ya Allah. Yang ini untuk menghidupkan apa? Supaya orang tahu ya, diberikan musibah-musibah itu adalah salah satu faidah ya, salah satu rahasia indah di balik Allah memberikan musibah. Yang pertama apa? Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dan Allah ingin memaksa manusia untuk tawadhu kepada Allah. Saya ulangi. Salah satu rahasia indah di balik musibah. Ya, salah satu rahasia indah di balik musibah apa? Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dan memaksa manusia untuk tawadhu kepada Allah. Nah, makanya coba nek wis aman kabeh, lah mulai balik mana? Balik mana? Dablek ke, bulet ya, males balik lagi kita. 2 tahun kemarin sudah dihajar kita dengan rasa cemas, gitu. Kita sudah dihajar oleh Allah dengan rasa cemas, rasa takut. Nikmat aman dicabut oleh Allah. Betapa rasanya kita sholat di rumah, sholat di masjid tapi nggak boleh rapat, itu pun siksaan. Betul apa enggak? Sholat jamaah tapi nggak boleh rapat, itu siksaan bagi kita, Pak. Tersiksa gitu. Ketemu temen kata jabat tangan nggak wani, iya gitu. Siksaan ini, siksaan. Ya Allah, hari pertama seumur-umur Pak, sholat tarweh di rumah rasanya koyo opo, sholat id di rumah koyo opo rasanya sampean. Sik iso ngrasakno ae gitu nih. Begitu sekarang dikasih aman, dablek mana ya Allah. Gak dijaga nikmat ini.
Makanya kalau antum baca makalahnya Syekh Abdullah Salam Bali ketika awal corona, kan beliau mengedarkan risalah itu, Masya Allah, nangis kita Pak. Ya Allah, iya, renungannya sangat tajam. Saya menerima risalah itu sampai, wahai Rob, sudah demikiankah keburukan kami? Sudah sedemikiankah kejahatan kami sehingga engkau tidak izinkan kening-kening kami untuk sujud di rumahmu? Allah tutup rumah-rumahnya. Wis ngerasa nih Pak. Ini kalau mbak sampai begitu aman, bulet mana ya Allah. Nang masjid ogah-ogahan, krungu adzan yo sik santai-santai. Ini kan menunjukkan perlu dicabut mana kiaman ini. Ya, coba lihat kebaikan. Ini menunjukkan apa? Kita kurang pinter atau nggak pernah melihat kebaikan-kebaikan Allah. Masya Allah. Bon, ini pelajaran yang keberapa tadi? Ketiga. Ya, keharusan bagi seorang manusia, bagi manusia secara umum, khususnya kepada orang-orang mukmin, untuk apa? Melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada dirinya. Ya, sehingga nanti kita ibadah itu terasa nikmat, taat itu terasa nikmat. Karena apa? Ini syukur kita kepada Allah Ta'ala. Ya, syukur kita dengan sehat, syukur kita dengan aman. Coba kalau nikmat diambil oleh Allah, nggak bisa Pak kita. Ada jamaah kita kalau sholat dengan kursi, tapi nggak enak Pak. Gimana? Nikmatnya sujud itu piye? Sujud sampai longgo, enak itu kondi. Beda Pak, sujud meletakkan kening di lantai dengan sujud dengan kaki, beda rasanya Pak. Cuma waktu kita sehat, bisa nggak menikmati sujud itu? Yang tidak bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lumpuh. Rukuk kita nikmat, berdiri nikmat. Ya Allah. Ada teman habis kecelakaannya. Ngeten iki salat iki kan enak Ustaz. Ndelok wong sujud iku iri kula. Cuma nek kula gawe sujud, gesok tangi pun ngeten lho. Itu nikmat. Dari mana ini kita dapatkan? Maka perhatikanlah, merenunglah, berfikirlah, lihatlah, saksikanlah. Apa? Ihsanillah. Kebaikan-kebaikan Allah ini. Lihatlah kebaikan-kebaikan Allah ini. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, yahdi ala mahabbatillah. Ya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama itu akan menunjukkan pelakunya untuk mendapatkan cinta dari Allah taala. Makanya kalau sampean mengikuti sunnah niku sing seneng. Ya, berbaju sesuai dengan sunnah. Sholat sesuai dengan sunnah. Apa saja yang sesuai dengan sunnah itu yang seneng. Kenapa? Karena kita atas namakan ittiba. Saya berpakaian begini, saya berbuat begini, saya cara makannya begini, cara wudhu saya begini. Itu kalau kita niatkan mengikuti Nabi, itu akan mengantarkan kita untuk mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala. Makanya mengikuti sunnah itu sing seneng, sing seneng, ya, karena itu akan mengantarkan kita kepada untuk memperoleh cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah disebutkan tadi di dalam surat Al-Imran
Ayat berapa? 31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya. Nah, kalau kamu sudah mengikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Pelajaran yang kelima, ittiba'ur Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berakidah, di dalam berislam. Ya, yahdi ala sirati mustaqim, akan menuntun dirinya, menunjukkan kepada dirinya kepada jalan yang lurus. Nah, jadi kalau kita mengikuti Nabi SAW itu akan mengantarkan kita kepada jalan yang lurus, akan menyampaikan kita kepada jalan yang lurus. Itulah doa kita yang paling banyak kita baca, permintaan yang paling banyak kita minta, harapan yang paling kita banyak ungkapkan kepada Allah adalah doa minta diberikan jalan yang lurus. Itu doa terbanyak yang dibaca oleh manusia, tersering yang diucapkan manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita baca? Enggak terhitung. Yang wajib saja berapa? 17 kali kita baca. Iya kan? Belum yang sunnah. Berapa kali kita baca ihdinas siratal mustaqim? Lah, salah satu jalan yang bisa mengantarkan kita bisa berada di atas jalan yang lurus adalah dengan mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Surat Yasin, kita buka surat Yasin ayat 3 dan ayat 4. Surat Yasin, surat pinten Pak? Surat pinten Bu? Surat 36. Ya, surat 36 ayat 3 dan ayat 4. Ya. Ayat 3 dan ayat 4. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sungguh engkau, hai Muhammad, adalah salah seorang dari rasul-rasul, ya, yang berada di atas jalan yang lurus. Nah, makanya nggak usah ragu-ragu, ngikuti sunnah itu jangan ragu-ragu. Ya, jadi kita yakin yang diamalkan Nabi itu adalah amalan yang ada di atas jalan yang lurus. Nggak usah ragu kita. Makanya begitu kita sekarang lakukan, lalu ada fitnah. Maka kalau kemudian kita mulai goncang, mulai sedih, berarti kita ragu tentang kebenaran ajaran Muhammad. Ya, berarti kita ragu. Kalau nggak ragu, lalu apa yang menyedihkan kita? Ketika ada gelombang-gelombang fitnah seperti hari ini, ya, orang-orang yang mengikuti sunnah, orang-orang yang belajar sunnah dan betul-betul ingin mengamalkan sunnah dalam aspek kehidupannya, itu mendapatkan apa? Julukan-julukan yang sangat nggak enak sekali. Ya, yang aliran keras, apalagi yang radikal, yang Wahabi, macam-macam itu. Orang yang belajar sunnah dan mengamalkan sunnah dalam kehidupan, coba Masya Allah, kita betul-betul terasa berbeda dengan dulu sebelum kita kenal sunnah itu Pak. Ya, kalau kita sekedar ngaji Quran hadis kadang-kadang nggak diamalkan. Tapi begitu ada penekanan sunnah, kalau ilmu tidak diamalkan, di mana letak ilmu itu? Dan apa gunanya fungsi ilmu ketika nggak diamalkan? Seperti kita punya mata tapi nggak pakai untuk melihat, punya kaki tapi nggak pakai untuk berjalan. Apa manfaatnya punya kaki? Sekali paham nih? Berbeda ketika kita sudah ngaji sunnah ini. Mau tidur, nggak tenang rasanya kalau nggak wudhu itu. Gimana?
nggak tenang, nggak enak kalau nggak baca ayat kursi, nggak enak kalau nggak baca ayat Al-Baqarah, nggak tenang kalau nggak baca surat ada yang hilang ini. Dan ini kalau mbak sampean kate turu gak wudu, kate turu gak baca ayat kursi, kate turu gak baca Al-Baqarah, lalu nggak sedih, berarti sakit hati kita. Paham ini? Tanda-tanda hatinya sakit. Ketika kehilangan sesuatu yang berharga, tidak merasa sedih. Bisa dipaham ya? Jadi kalau orang kehilangan sesuatu yang berharga, mestinya apa? Dia sedih. Ya, kita tambah dengan baca ayat kursi itu, Masya Allah. Ya, wudhu kita dengan wudhu itu bersih. Kita dalam keadaan fitrah. Ya, Masya Allah. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Bisa mengenal sunnah dan bisa mengamalkan sunnah. Ya, hampir setiap gerakan kita diikuti dengan zikir. Hampir setiap gerakan kita. Bangun tidur, zikir. Masuk kamar mandi, zikir. Gimana? Keluar kamar mandi, zikir. Pakai baju, zikir. Sing apal dongane. Sing gak apal ora. Masya Allah. Nggak pernah kita amalkan sebelum kita kenal sunnah demikian. Dan harus bersyukur, ini berada di atas jalan yang lurus. Mengikuti Nabi apapun tuduhannya. Kalau kita langsung dituduh, Nabi juga dituduh. Nabi juga dituduh, bukan kita aja. Bon, itu pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam. Qasamul mahabbah ala arba'in qismani. Cinta itu dibagi menjadi 4. Wonten pinten? Cinta niku wonten sekawan macem. Cinta itu ada 4 macam. Pertama, mahabbatus syirkiyah. Cinta yang memiliki nilai kesyirikan. Jadi cintanya dihukumi cinta yang mengandung kesyirikan. Cintanya siapa? Cinta yang bagaimana yang mengandung kesyirikan itu? Cintanya seorang hamba kepada selain Allah, yang mereka mencintai berhala-berhala yang dijadikan pelindung-pelindung selain Allah. Mereka mencintai berhala-berhala itu melebihi cinta mereka kepada Allah. Ya, nah, contoh, ada orang mengadakan ritual laut, itu biayanya, Pak, Masya Allah. Saya pernah melihat di satu tempat ya, saya nggak sebutkan namanya ya, nanti jadi masalah ini. Soalnya zaman saat ini itu zaman masalah. Ono didik kok dilapurno ya. Modelnya saiki les ruwet. Jadi satu tempat itu saya pernah lewat itu. Terus kok rame di pinggir sungai itu, apa Pak nih Pak? Rame, jangan rame itu. Ini acara tasakuran laut. Jadi sekarang dirubah bahasanya. Kalau dulu istilah nyadran, sekarang tasyakuran. Beda Pak. Itu. Jadi ada nilai-nilai, ada bahasa-bahasa Islamnya. Loh, nek kena ngene kok dadi subhat. Wong syukuran kok gak oleh ini. Allah menyuruh kita untuk bersyukur. Lho ngono dalile. Lah wong awam didui bahasa ngono piye kira-kira? Hah? Wong syukur kok elek kuwi lho. Wong Allah itu merintahkan kita untuk bersyukur. Waskuruli wala takfurun. Akhirnya saya nanya, loh niki acara sampai berapa lama? Itu hampir 1 minggu Pak acara itu. Acaranya itu hampir 1 minggu kalau pas acara gitu itu. Hari pertama itu pengajian. Hari kedua nanti mungkin khotmil Quran. Hari ketiga hadrok ke gambus. 4
dagelan. 5 kentrung. Jadi ada 5 hari acaranya. Itu berapa biayanya? Puluhan juta itu, Pak. Puluhan, belum yang dihanyutkan ke sungai. Makanan-makanan yang mewah-mewah itu, Masya Allah. Coba bayangkan, apakah pelaku-pelaku ini setiap tahun mampu berkorban? Hanya membutuhkan 2,5 juta atau 3 juta? Coba perhatikan, bagaimana cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada selain Allah. Ini yang dimaksud dengan apa? Mahabbatu syirkiyah. Ini cinta yang mengandung kesyirikan. Yang pertama. Yang kedua, mahabbatul ibadah. Cinta yang mengandung, yang memiliki nilai ibadah. Cinta yang mengandung nilai ibadah. Seperti apa? Mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang soleh, ya, mencintai ilmu, mencintai kebaikan. Nah, ini termasuk apa? Apa mau? Mahabbatul ibadah, cinta yang memiliki nilai ibadah. Yang ketiga, mahabbatul muharramah. Mahabbatul muharramah. Sebentar. Dalil dari cinta yang pertama dengan cinta yang kedua. Cinta pertama tadi apa? Cinta yang memiliki nilai syirik. Cinta yang kedua, cinta yang memiliki nilai ibadah. Itu dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Ya, surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi apa? May yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai berhala-berhala itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Sampai ngapunten, saya menyaksikan langsung dengan mata kepala saya ketika ada seorang datang ke tempat yang dianggap keramat, Mas. Ya, kan biasanya kalau tempat keramat itu ono apa jenenge? Pendoponya ya, ada pendoponya. Baru masuk tersi, masuk melalui pintunya kayak gini nih, satu misal. Itu sambil merangkak, Mas. Sambil apa? Merangkak ke tempat yang dianggap apa? Keramat itu tadi. Masya Allah. Artinya menunjukkan apa ini? Menunjukkan apa? Takzimnya dia kepada tempat ini. Sesuatu yang dituju. Pertanyaannya, kalau kita masuk Masjidil Haram, pernah diajarkan kayak begitu? Hah? Pernah? Diajari begitu? Kalau masuk Masjidil Haram itu sambil apa? Merangkak saking membesarkan. Enggak kita. Enggak begitu. Atau masuk masjid untuk memuliakan Allah begitu? Enggak juga. Tapi kita lihat kenyataan di lapangan demikian. Ini yang disebut kemudian apa? Wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillahi ta'ala. Bahkan lebih besar daripada itu. Kemudian yang kedua, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, napa wau? Mahabbatul muharramah. Cinta yang memiliki nilai haram. Cinta yang diharamkan oleh Allah. Cinta yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Mencintai maksiat,
mencintai perkara-perkara yang Allah haramkan, mencintai tersebarnya perbuatan keji. Jadi kalau perbuatan keji tersebar, senang. Ya, melihat perbuatan-perbuatan mungkar tersebar, senang. Maka cinta seperti ini dikatakan cinta yang diharamkan oleh Allah. Yang keempat, mahabbatut tabi'i, cinta yang merupakan tabiat. Ya, cinta yang merupakan apa? Tabiat. Contoh, suami mencintai istri, tabiat. Wanita mencintai laki-laki, laki-laki mencintai perempuan. Ini tabiat. Ya, kita ngelihat punya duit banyak seneng, nah itu merupakan apa? Tabiat. Nggak dosa, Pak, nggak dosa. Ya, suami istri ngelihat kalung besar seneng, nggak dosa. Istri kita ngelihat kalung emas besar seneng, itu nggak dosa. Yang penting aja jaluk, yang penting aja jaluk. Seneng, nggak apa-apa. Itu memang tabiat. Ya, melihat rumah mewah seneng, itu tabiat. Allah jelaskan di dalam surat apa? Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Kendaraan-kendaraan yang apa? Mapan. Nah, jadi kalau bapak-bapak ngelihat mobil Pajero seneng, wajar. Nggak dosa, nggak dosa. Lihat mobil Alphard, seneng. Kayak anak saya itu kalau lewat mobil Alphard, seneng anak saya ngelihat. Yus kau boleh seneng. Anak saya itu menghafal merek-merek mobil. Ya, jadi menyenangi harta benda itu merupakan apa? Tabiat. Enggak masalah. Ya, enggak masalah. Enggak dosa gitu. Ya. Seperti kalau panjenengan pakai baju bagus senang. Nah, ini bisa menjadi ibadah kalau begini. Karena diniatkan bahwa Allah mencintai keindahan pun ya. Nah, itu macam-macam mahabbah. Pelajaran yang ke-7 dari materi malam ini adalah apa? Yajibu 'alal mu'min, kewajiban bagi seorang mukmin an yattakhidan nabi sallallahu alaihi wasallam qudwah. Ya. Kewajiban seorang mukmin untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan fi kulli hayatihi, di dalam seluruh aspek kehidupannya. Nah, kewajiban seorang mukmin menjadikan Nabi sebagai apa? Teladan di dalam kehidupannya. Maka jangan jadikan teladan-teladan yang lain apabila menyelisihi Nabi SAW. Ya, jadi kalau kita ingin mengambil contoh dari seorang alim, maka contohlah orang alim itu apabila orang alim itu mengikuti Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi telah dijadikan oleh Allah sebagai teladan terbaik. Tidak ada teladan yang terbaik melebihi Nabi SAW. Dengan firman-Nya, apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala di surat 33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapakah orang yang lebih patut dijadikan teladan daripada Nabi SAW? Sementara Allah telah mengatakan, sungguh
Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW suri tauladan terbaik buat kalian semua. Maka apabila umat ini mencintai selain Nabi, menjadikan selain Nabi sebagai kedua, ini merupakan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bukankah pilihan Allah itu pilihan yang terbaik? Dan kita akui Nabi adalah manusia terbaik. Akhlaknya, hatinya, akidahnya, jalan hidupnya tidak diragukan lagi. Karena Nabi adalah orang yang terbimbing dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib seorang mukmin menjadikan Nabi sebagai qudwah. Ya, menjadikan Nabi sebagai teladan. Yang terakhir, hadru al-ikhtilafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajib berhati-hati bagi seorang mukmin, waspada ya dari sikap menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang mukmin harus waspada dari menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyelisihi Nabi dalam beragama. Tidak boleh menyelisihi Nabi di dalam beragama. Kenapa? Karena mengikuti Nabi adalah jalan yang lurus, menyelisih Nabi adalah jalan yang menyimpang. Jelas? Mengikuti Nabi adalah jalan yang lurus, menyelisih Nabi adalah jalan yang menyimpang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat 49 ayat yang pertama. Ya, surat 49 ayat yang pertama, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu apa? Bainallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya apa itu? La takhtalifu alal kitabi was sunnah. Jangan kalian menyelisih Al-Quran dan sunnah. Ikhwas sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini materi yang bisa kita bahas bersama-sama pada kajian malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bersama semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah kecintaan kita untuk ittiba kepada sunnah, ya, untuk bangga, untuk bersyukur kepada Allah bisa mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.